Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Fitratul Nikmah, NIM T 2018-1125. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara atau perawatan jenazah. Yang pertama yaitu memandikan jenazah. Syarat atau ketentuan terhadap jenazah yang dimandikan yaitu dimandikan walau hanya didapat sebagian tubuhnya saja. Yang selanjutnya yaitu syarat atau ketentuan terhadap orang yang berhak memandikan jenazah dalam Islam. Yang pertama yaitu jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki, sementara jenazah yang perempuan dimandikan oleh perempuan pula, dengan maksud supaya tidak menimbulkan syahwat. Hal-hal yang dibutuhkan ketika memandikan jenazah. Yang pertama yaitu menyediakan air yang bersih lagi membersihkan. Yang selanjutnya yaitu menyiapkan sabun untuk membersihkan jenazah. Jika sabunnya itu sabun batangan, dengan dihancurkan terlebih dahulu sebelum mayat dimandikan, atau daun bidara atau sesuatu yang menghilangkan daginya, yaitu menyiapkan sampo atau daun kelor dan sisir untuk rambut jenazah jika diperlukan. Yang selanjutnya yaitu urutan pada pelaksanaan memandikan jenazah dan untuk cara-cara bertayamumnya sama dengan cara tayamumnya orang yang masih hidup. Menyiapkan kain kafan sebanyak keperluan dan lain-lain. Yang kedua yaitu ditaburi wewangian untuk mencegah bau yang keluar dari tubuh jenazah. Selanjutnya yaitu etika memandikan jenazah. Ada beberapa etika yang perlu kita ketahui oleh umat Islam terkait memandikan jenazah. Yang pertama yaitu tidak melihat aurat jenazah kecuali untuk kesempurnaan memandikannya. Kedua, menggunakan alas atau sarung tangan saat menyentuh aurat jenazah. Yang ketiga, jenazah dibaringkan atau diletakkan di tempat yang lebih tinggi, seperti atau 4 orang dengan posisi kepala jenazah lebih ditinggikan dari tubuhnya untuk mencegah dari percikan air yang lebih baik. Selanjutnya, memandikan jenazah dengan kondisi tertutup semua anggota tubuhnya. Setelah itu, membersihkan badan rambut jenazah dan jenggotnya jika ada dengan menggunakan air sabun atau daun bidara atau sampo. Selanjutnya yaitu batas maksimum memandikan jenazah. Batas maksimum atau dipandang sebagai memandikan jenazah yang sudah sempurna jika telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu mendudukkan jenazah dalam posisi agak condong ke belakang. Yang selanjutnya yaitu pundak jenazah disanggah tangan kanan dengan meletakkan ibu jari pada tengkuk jenazah, sementara punggungnya disanggah dengan mulut. Selanjutnya yaitu perut jenazah sedikit ditekan dengan tangan kiri secara perlahan supaya kotoran itu pada keluar semuanya. Terus selanjutnya yaitu jenazah diletakkan kembali di posisi terlentang yang kemudian dimiringkan. Selanjutnya membersihkan gigi dan kedua lubang hidung jenazah dengan jari telunjuk. Selanjutnya yaitu mengguyurkan air yang telah dicampur sedikit kapur barus ke seluruh tubuh mayat jika jenazah tidak meninggal dalam keadaan ihram. Selanjutnya yaitu hukum kain kafan diperoleh dengan cara yang halal, yakni diambil dari harta peninggalan jenazah jika ia meninggalkan harta. Terdapat sedikit perbedaan soal cara mengkafani jenazah, yaitu jenazah laki-laki dan jenazah perempuan itu jelas berbeda. Untuk mengkafani jenazah laki-laki, maka akan membutuhkan kain kafan sebanyak 3 lembar. Sedangkan untuk mengkafani jenazah perempuan memerlukan 5 helai kain kafan. Sebelum menyusun kain kafan,
bagian-bagian tubuh yang berlubang dan pada anggota untuk sujud ditutup kapas yang diberi wangi-wangian. Kapas tersebut diikatkan tali dari potongan kain kafan yang nantinya akan dilepas di kuburan. Dan bagian anggota tubuh yang berlubang antara lain, yang pertama yaitu hidung, yang kedua mulut, yang ketiga itu kedua telinga, yang keempat itu kemaluan, yang selanjutnya yaitu bagian anggota tubuh untuk sujud antara lain dahi, yang kedua telapak tangan, yang ketiga itu kedua lutut, yang keempat itu jari-jari kedua kaki, yang kelima yaitu bagian persendian anggota yang tersembunyi antara lain yaitu belakangnya kedua lutut, selanjutnya yaitu ketiak, yang selanjutnya yaitu belakangnya kedua telinga. Cara mengkafani jenazah laki-laki diantaranya yaitu siapkan tali-tali pengikat kafan secukupnya, letakkan secara vertikal tepat di bawah kain kafan yang akan menjadi lapis pertama. Yang kedua yaitu bentangkan kain kafan lapis pertama yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Yang ketiga, beri wewangian atau parfum pada kain kafan lapis pertama. Yang selanjutnya, yang keempat yaitu bentangkan kain kafan lapis yang kedua yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Yang keempat yaitu beri wewangian. Yang kelima yaitu beri wewangian pada kain kafan lapis kedua. Yang keenam yaitu bentangkan kain kafan lapis ketiga yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Yang ketujuh, beri wewangian pada kain kafan lapis ketiga. Yang selanjutnya, letakkan jenazah di tengah-tengah kain kafan lapis ketiga. Selanjutnya lagi, tutup dengan kain lapis ketiga dari sisi kiri kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri. Dan tutup dengan kain lapis kedua, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri. Selanjutnya yaitu tutup dengan kain lapis pertama dari sisi kiri ke kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri. Selanjutnya yaitu mengguyur. Dan untuk mayat perempuan yaitu habis menyolati jenazah, yaitu yang terakhir yaitu mengkuburkan jenazah. Mengkuburkan jenazah merupakan prosesi terakhir dari perawatan jenazah itu sendiri, dan hukumnya juga fardu kifayah, yaitu orang yang turun ke lubang kubur mayat perempuan untuk mengurusnya sebaiknya orang-orang yang semalamnya tidak mensetubuhi istri mereka. Selanjutnya yaitu setelah mayat sudah diletakkan di liang kubur, dianjurkan untuk mencurahinya dengan tanah 3 kali, enggan tangannya dari arah kepala mayat lalu ditimbuni tanah. Selanjutnya, di atas kubur boleh dipasang nisan sebagian tanda. Yang dianjurkan nisan ini tidak perlu ditulisi. Setelah selesai mengkubur, dianjurkan untuk mendoakan mayit agar diampuni dosanya dan diteguhkan dalam menghadapi pertanyaan malaikat. Selanjutnya yaitu dalam keadaan darurat boleh mengkubur mayat lebih dari satu dalam satu lubang kubur. Mayat yang berada di tengah. Selanjutnya yaitu jangan duduk di atas kubur dan jangan berjalan di sela-sela kubur dengan memakai alas kaki. Dan yang selanjutnya jangan menyembelih binatang di sisi kuburan. Yang terakhir, jangan melakukan perbuatan-perbuatan di sekitar kubur yang didasari oleh sisa kepercayaan lama yang tidak ada kebenarannya dalam Islam. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.